Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gospel and Prayer. Saya harap melalui acara ini kita tumbuh dewasa dan kita membuat masalah itu menjadi kerdil, bukan menjadi raksasa. Melalui apa? Melalui roh kita, iman kita meningkat, sehingga setiap masalah yang kita hadapin itu kita harus melihat bahwa ada berkat di baliknya. Kita pujikan satu pujian. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Biar setiap umat-Mu boleh dilawat dengan kuasa, dengan kasih-Mu. Biar setiap kami boleh diperbarui Tuhan, baik di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Glory, syukur, 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 haleluya. Glory, rabalaba sikira balaba ya raba sikira balaba. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan, melalui acara Gospel and Prayer ini, supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memberikan keberhasilan dan kemenangan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, tapi kita baca bertahap ayat 1 dan ayat 2 terlebih dahulu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Dari sini kita melihat bahwa saudara yang dikasihi, bahwa Tuhan itu kiranya bisa menjawab. Ini ada satu permohonan daripada Daud sendiri. Sekiranya Tuhan menjawab doaku. Itu satu permohonan, bukan satu paksaan. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menjawab. Dan Tuhan itu tidak jauh saudara. Dia hanya sejauh doa dan iman kita. Dia ada di dalam hati kita, dia bersembunyi di hati kita. Saudara menoleh ke kiri ke kanan tidak ada. Tetapi coba tutup matamu, rasakan dia ada di dalam. Kita lihat ayat yang kedua. Kiranya dikirimkannya
bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Saya ingin supaya saudara membaca bersama dengan saya ayat 1 dan ayat 2 bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disongkongnya engkau dari Sion. Dari sini kita melihat bahwa di dalam doa itu, saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan sekedar permintaan, sehingga Daud berkata kiranya engkau menjawab. Jadi bukan hanya satu permintaan yang dipaksakan untuk dijawab Tuhan, tetapi juga merupakan doa itu merupakan pencegahan. Sama seperti saudara kalau vaksin, berarti saudara itu mencegah. Jangan sampai saudara kena sakit baru diobatin. Jadi itu ada obat memang untuk bisa menyembuhkan. Tetapi ada bukan obat tapi vaksin untuk mencegah. Doa itu bukan hanya obat untuk kesembuhan, tetapi merupakan juga vaksin untuk mencegah. Sehingga di dalam doa Bapa kami dikatakan, lepaskanlah kami dan jauhkanlah kami dari si iblis dan pencobaan. Jadi sebelum kita kena, kita doa supaya dilepaskan dari si iblis, dijauhkan dari pencobaan. Bahkan dikatakan, berilah kami makanan kami secukupnya, supaya kita tidak kekurangan. Bukan hanya kekurangan, saudara. Banyak orang berkata, doa Bapak kami itu nggak bagus, masa makanan secukupnya. Dia lupa bahwa orang sakit walaupun punya uang banyak, dia nggak bisa makan. Walaupun makanan satu meja, dia nggak bisa makan. Makanya kalau bilang secukupnya bukan karena nggak punya uang, berarti sehat. Dia lupa juga, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang lain. Jadi bukan cuma minta ampun, tapi kita mencegah supaya jangan sampai kita berdosa karena kita tidak mengampuni orang lain. Setelah kita minta ampun, kita berdosa lagi karena kita tidak mengampuni. Di dalam doa itu juga untuk mendatangkan hadirat Tuhan, saudara. Jadi bukan kita berdoa dalam nama Yesus sembuh setan keluar. Itu doa kita dulu, zaman dulu masih muda, ngusir setan, gak ada setan ya kita anggap ada setan. Tetapi setelah kita mulai dewasa rohani, gak perlu setan hadir. Karena kita sudah ada pencegahan. Supaya namanya virus gak masuk, ada vaksinnya. Supaya setan gak masuk, kita sudah ada doa pencegahan. Supaya pencobaan yang gak perlu, gak usah datang, kita ada pencegahan. Bukan hanya itu. Doa bukan cuma saudara bilang untuk menghancurkan kuasa setan, untuk membuat mujizat, bukan hanya itu. Jauh lebih penting daripada itu, doa adalah mendatangkan hadirat Tuhan. Daripada saudara minta mujizat, hancurkan kuasa kegelapan, itu bagus. Tapi jauh lebih bagus menghadirkan hadirat Tuhan. Sehingga dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hadirat Tuhan dihadirkan dalam doa itu. Sehingga saudara, apa yang dikatakan oleh Daud tadi ayat 1 dan ayat 2 jelas. Karena dia cuman kiranya Tuhan menjawab. Karena apa saudara? Karena dia tahu yang lebih penting adalah hadirat Tuhan. Dan doa itu juga satu pencegahan. Jangan sampai saudara kita sebagai orang Kristen hanya terus memerangi iblis, minta kesembuhan, minta berkat mujizat, saudara. Wah, buat rame-ramean. Itu enggak. Kita harus lebih dewasa lagi. Kalau kita dulu masuk di ruang kudus, mungkin kita bicara mengusir setan. Tapi kalau ruang Maha Kudus itu sunyi, kudus, senyap semuanya. Karena di situ hanya ada kekudusan, hanya ada kekusukan. Ada seperti dupa yang naik arum baunya. Tertutup tirai zaman dulu. Hanya ada kita berhadapan-hadapan dengan kerup yang menutupi peti perjanjian. Inilah menunjukkan saudara, kita perlu masuk ke hadirat Allah. Untuk apa kita masuk ke hadirat Allah? Tentunya saudara, supaya hubungan kita itu jelas menjadi baik. Saya memberikan satu kesaksian bagaimana doa itu pencegahan, hidup itu perlu ada hadirat Tuhan. Salah satu
saya memberikan satu kesaksian saja. Pada bulan Juli, saya berkumpul dengan 5 orang yang selalu tetap kurang lebih sama. Dengan saya 6. 5 ini kena COVID semua yang dekat dengan saya. Kemudian, hari Senin, ada 1 orang datang, 3 orang ini dideketin. Selasa yang 2 kena COVID positif. Yang 1 belum. Padahal ini satu rumah semua, satu kumpulan. Hari Rabu, saya masih pergi dengan 1 orang. Badan saya drop bukan karena COVID, kurang tidur, kurang makan, kecapean. Terus saya sudah berenang, karena berenang jadi sedikit hidung tersumbat, agak sedikit nggak baik lah. Nah, kemudian saya merasa badan saya nggak enak. Saya tetap pergi karena saya mesti beli barang untuk buat studio seperti ini. Jadi cari sama teman saya ini, ya hamba Tuhan juga. Tapi saudara, saya juga ngomong sama teman saya ini, jangan dekat-dekat sama toko. Kadang-kadang kita yang kena nanti nular ke dia, atau dia yang kena nular ke kita. Nah, padahal itu saudara, saya satu mobil dengan teman saya. Di mana teman saya ini satu kelompok dengan orang yang kena COVID sudah positif. Cuma dia belum ada tanda-tanda. Besok Kamisnya dia sudah merasa nggak enak. Jumatnya dia sudah mulai menggigil. Wah, saya jadi bingung karena Rabu kan kumpul saya 1 harian. Tapi yang luar biasa, saya biasanya kalau satu mobil dengan teman yang sudah lama, saya nggak pakai masker atau pakai masker yang kain saja yang tipis supaya ngomong-ngomong gampang. Tapi hari Rabu itu badan saya lagi drop, kurang tidur, kurang makan. Saudara, rasanya nggak enak menggigil karena saya berenang pagi dan kemudian belum makan. Jadi mungkin ada sedikit masuk angin. Itu gampang tertular. Tapi kok tiba-tiba saya ini pakai masker double. Itu yang nggak pernah saya pikir. Selama saya di mobil tuh nggak pernah pakai masker double. Kecuali kalau memang di luar, saudara. Sejak bulan Juli ini, karena ada varian Delta, tentunya kita pakai double karena sudah gampang menular. Nah, tapi itu di mobil, saya bisa pakai double. Dan kemudian setelah belanja-belanja, saya di mobil nunggu, saya masih 1 harian sama dia, masih cari makanan. Kemisnya dia positif, sudah mulai flu. Jumatnya dia menggigil. Waduh, saya jadi pikir, wah, saya ini lagi masak ngirim orang-orang isoman. Saya ini pendeta, loh kok saya sekarang kena, terus siapa yang ngirim mereka? Terus bagaimana saya sendiri makan, saya tinggal sendirian. Gitu loh. Wah, saya mesti belanja lagi ke supermarket, bagaimana ini kalau menggigil? Tapi Tuhan luputkan, saudara. Karena saya tahu doa itu bukan untuk menyembuhkan, karena saya nggak sakit. Tetapi saya setiap hari berdoa, ternyata doa itu untuk mencegah. Seandainya saya nggak pakai masker double, mungkin saat itu saya tertular, mungkin ya, gitu loh. Atau juga kalau saya ceroboh saat itu, mungkin tertular. Tetapi itulah yang tidak pernah saya pikirkan. Tetapi Tuhan bekerja, karena doa itu bukan waktu saya sakit, saya butuh. Tetapi doa itu adalah hubungan saya pribadi dengan Tuhan. Mencegah supaya hubungan jangan putus, saudara. Dan tentunya juga kita butuh hadirat Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita ketika ada tekanan, kita nggak stres. Tapi kita kuat terus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Biar saudara-saudara teman kami mengerti dan tahu seperti ini. Supaya mereka bukan hanya doa ketika membutuhkan pertolongan, butuh bantuan, butuh sesuatu. Tetapi mereka tetap berdoa. Karena doa itu bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk melakukan mujizat saja, bukan untuk mengusir setan, bukan untuk kekuatan gagah-gagahan, tapi doa itu untuk mencegah. Doa itu untuk pencegahan. Doa itu juga mendatangkan hadirat Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada kami, Tuhan. Ketika sakit kami berdoa, mujizat terjadi. Dan terjadi, tapi apa artinya kalau kami sakit? Jauh lebih baik kalau kami tidak sakit, tapi kami melayani orang yang sakit, Tuhan. Demikian juga Tuhan, supaya kami bukan hanya mengusir setan, tapi kami lebih untuk menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami.
supaya teman-teman kami hari ini boleh menjadi dewasa di dalam doa. Kiranya setiap kami Tuhan boleh diperlengkapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita terus lihat ayat yang ketiga. Ayat ketiga dan ayat yang keempat. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kita ulangi sekali lagi, kita baca bersama-sama. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkannya. Jadi kalau kita melihat saudara dalam situasi seperti ini, yaitu di dalam hal-hal yang sulit yang kita hadapi saat ini, tidak ada satupun keberhasilan tanpa pengorbanan. Tidak satupun keberhasilan tanpa sesuatu yang kita korbankan. Kalau kita mau berhasil di dalam usaha, kita korbankan, kita tinggalkan rumah. Kita mulai satu harian, kita kerja. Demikian juga tenaga waktu kita. Demikian keberhasilan juga, tentunya harus ada sesuatu yang kita korbankan. Yang kita korbankan dalam pelayanan kepada Tuhan itu bukan satu pengorbanan, tapi itu satu persembahan. Berbeda dengan dunia. Kalau dunia saya mau kaya, saya mau kerja, saya mau berhasil, saya mau sekolah, saya mau pandai, pasti ada pengorbanan waktu. Tetapi kalau kepada Tuhan pelayanan dan berjemaat ataupun beribadah, jangan saudara berkata, aku berkorban. Itu bukan bicara berkorban, walaupun saudara korbankan waktu. Namun itu lebih tepat adalah aku mempersembahkan waktuku. Memang saya sering juga pakai, ayo kita berkorban waktu untuk Tuhan boleh. Tetapi sebenarnya lebih tepat saudara adalah kita mempersembahkan. Jadi kita nggak pernah membicarakan perdebatan antara korban dan persembahan. Tapi yang selama ini, saudara, yang harus di benak kita, jangan seakan-akan kita ini berkorban untuk Tuhan. Walaupun mungkin kata-kata kita, aku berkorban nih. Mungkin ini nih, mobilku, waktuku, sampai aku capek. Oke lah. Tapi di dalam pikiran kita yang paling dalam, jangan sampai kita menjadi pahlawan bagi Tuhan, dan kita menjadi seakan-akan kita berkorban untuk Tuhan. Karena Tuhan yang berkorban untuk kita. Seharusnya di dalam hati kita selalu ngomong, bicara. Aku mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, kalau ini persembahan diterima, puji Tuhan. Kalau nggak diterima, saya memberi persembahan lagi. Kalau korban seakan-akan saudara bahwa Tuhan membutuhkan sesuatu kepada kita. Padahal kita yang membutuhkan sesuatu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita menjadi sehat, ketika kita diberkati, ada korban juga. Yang disebut korban persembahan. Mungkin kita bisa nyanyi, kita punya suara korban pujian. Mungkin seperti itu ya. Tapi sebenarnya adalah itu mempersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita mempersembahkan, itu ada dua hal. Diterima atau tidak. Berkenan atau tidak. Tapi kalau kita berkorban seakan-akan Tuhan membutuhkan. Jadi pasti diterima. Itu hal yang kurang tepat. Contoh-contoh di dalam situasi pandemi ini. Keberhasilan yang saya terima dalam kesulitan ini adalah apa, saudara? Yaitu ketika saya mulai bantu-bantu. Saya mulai bantu-bantu orang yang sulit kesulitan. Padahal saya sendiri juga sulit. Saya mempersembahkan hidup saya. Saya mempersembahkan apa yang ada, sumber daya gereja. Semua saya gerakkan, saya data, dan saya persembahkan kepada Tuhan untuk melayani jemaat-jemaat. Padahal saudara tahu bahwa sebenarnya kita ini juga korban. Yaitu gereja ditutup,
sewa berjalan begitu banyak, full timer begitu banyak. Terus apa yang dilakukan? Pada saat itu memang kita masih belum masuk secara khusus di multimedia atau YouTube dan sebagainya. Akhirnya kita mulai masuk, mulai belajar, gak gampang. Ketika gereja tutup semua, apa yang saya lakukan, saudara? Mulai kita bantu-bantu semuanya. Saya tidak berdoa, saudara. Saya tidak berkata, Tuhan aku sudah korban. Enggak. Saya mempersembahkan apa yang saya punya, apa yang gereja punya kepada Tuhan. Dan kemudian itulah sama Tuhan disalurkan kepada jemaat-jemaat, bukan hanya jemaat gereja BES. Gereja-gereja lain juga, para pendeta. Selama pandemi ini, saudara, boleh ratusan pendeta yang di luar gereja BES, kami bantu tanpa mereka minta, kita kirim uang. Bahkan juga ada jemaat yang kena bencana banjir di mana NTT, di mana-mana. Mereka yang terdampak PHK, yang nggak bisa membayar kos-kosan, yang nggak bisa bayar sekolah, nggak semua. Yang kita tahu, kita mampu, kita bantu. Padahal saudara tahu sendiri, teman-teman tahu sendiri. Seharusnya kita, sayalah yang harus dikasihani. Sayalah yang dibantu sebagai pendeta, tekanan begitu berat. Tetapi saya tahu, saudara, saya memberi persembahan kepada Tuhan, hidup saya dan semuanya. Sehingga orang lain berkata, mampu toh gereja itu bertahan. Yang lain-lain juga babak belur. Mampu bertahan, kita bukan hanya mampu saudara. Namun kita bisa menyalurkan begitu banyak, kalau boleh saya katakan miliar saudara. Untuk bantuan-bantuan, termasuk ke jemaat, ke pekerja, miliar saudara. Nggak main-main, padahal gereja tutup. Kenapa? Tuhan cukupkan. Itulah yang namanya satu keberhasilan ketika mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi di sini kita harus merenungkan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jikalau itu berkenan, itu luar biasa. Kalau nggak berkenan, kita persembahkan mungkin lebih baik. Mungkin dengan hati kita. Makanya persembahan kita itu bukan sekedar memberi, tapi mempersembahkan sesuatu yang berkenan, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu memang itulah saudara, yang dibutuhkan adalah hati kita yang sesungguhnya, yang tulus, ikhlas. Tapi Tuhan cukupkan semuanya. Nggak main-main. Itu satu keberhasilan. Sampai saya melihat gini, bisa. Kita nutupin semua. Kita bisa bantu semuanya. Sampai masa pandemi kita bantu semua. Sampai isolasi mandiri teman-teman kita bantu semua. Sampai kita membiayai orang-orang yang untuk selama isolasi mandiri atau pengobatan bagi orang yang nggak punya, nggak ikut asuransi, nggak dibantu, kita kembalikan, kita berikan dana untuk mengembalikan uang selama dia beli obat. Tapi itu ada batas maksimalnya, bukan rumah sakit. Tapi kita masih cukup. Itulah yang menunjukkan satu keberhasilan. Ketika kita nggak mampu, Tuhan memberi kemampuan. Ketika kita nggak mampu, yang nggak mampu ini saya persembahkan kepada Tuhan. Saya bekerja sebaik mungkin. Dan itulah mujizat terjadi. Saya tidak mengatakan saudara mujizat-mujizat seperti mereka diberkati luar biasa. Tapi kalau saya menjadi berkat, itulah mujizat yang terbesar. Sehingga saya tidak berkata aku butuh berkat, tapi saya menjadi berkat. Puji Tuhan, kita pujikan satu pujian terlebih dahulu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
kali lagi saudara. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati kami semuanya. Memberi kekuatan, kemenangan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan setiap kami, supaya Tuhan kami boleh menyadari di dalam hidup ini, bukan hanya mengejar berkat. Hidup kami ini Tuhan, bukan mengejar berkat, tapi hidup kami adalah berkat itu sendiri. Sehingga kami boleh menjadi berkat, sehingga kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan ketika Engkau berkenan, maka Tuhan kami yakin, keberhasilan demi keberhasilan, baik di dalam rohani, di dalam pelayanan, di dalam berjumpa dengan Tuhan, bahkan di dalam dunia pekerjaan sekuler pun Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, biar setiap saudara kami yang sakit punya masalah pergumulan, Engkau tolong dalam nama Yesus, supaya mereka mempersembahkan hidup mereka, ucapan syukur mereka. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita melihat firman Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi Allah kita, nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. 6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kita ulangi ayat 5 dan 6. Poinnya adalah tentang kemenangan bagi orang-orang yang diurapi, luar biasa sekali. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Dari sini kita melihat bahwa kita tahu Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Kemenangan yang gilang gemilang, bukan cuma biasa. Kemenangan betul-betul kemenangan besar, saudara. Sehingga kalau dikatakan kemenanganmu itu mu kecil, yaitu untuk saudara dan saya. Tuhan memberi kemenangan kepada kamu. Oleh karena apa? Karena namanya, saudara. Jaga nama Tuhan, jangan sampai kita menipu, kita sombong, kita berkhianat, kita tidak setia. Jangan, saudara. Apalagi sampai kita ini berbuat sesuatu yang tidak baik. Jaga etika, jaga karakter kita. Karena kita ke rumah Tuhan, kita penuh. Di situ diajari untuk hormat, untuk belajar etika. Di zaman dahulu orang kalau ke rumah Tuhan mesti dia membasuh tangannya. Ada etikanya. Sekarang kita enggak. Karena kita udah dibaptis. Apa yang kita basuh? Hati kita. Supaya kita punya karakter yang bagus. Supaya kita punya etika yang bagus, saudara. Nah, kemenangan-kemenangan itu dari apa yang kita mau lihat? Ada banyak kemenangan. Kemenangan terhadap musuh, iya. Kemenangan terhadap sakit penyakit, benar. Kemenangan terhadap kemalangan, iya.
kemenangan terhadap pekerjaan, nasib, betul. Saudara, begitu banyak kemenangan. Tapi ada satu kemenangan yang kita lupa. Apa itu? Saudara, kemenangan atas diri kita sendiri. Untuk musuh kita bisa mengalahkannya. Untuk penyakit kita bisa. Untuk masalah kita bisa bergumul. Untuk pekerjaan kita bisa. Tapi untuk diri kita menang belum tentu. Makanya kita harus kembali kepada ajaran dan karakter Kristus. Kembali kepada ajaran dan karakter Kristus. Kita harus menang atas diri kita. Artinya apa, saudara? Ego kita harus kita kalahkan. Rasa malas kita harus kita kalahkan. Rasa sombong kita harus kalahkan. Rasa kikir kita harus kita kalahkan. Apalagi saudara, begitu banyak sekali. Kita orang yang gampang marah kita kalahkan. Yang gampang tersinggung kita kalahkan. Yang iri hati kita kalahkan. Supaya hidup ini saudara, betul-betul kita menang. Bukan menghadapi yang di luar. Bukan menghadapi musuh penyakit yang di sekeliling kita. Tapi menghadapi yang dari dalam hati kita dan pikiran kita. Rasa ego itu, rasa itu bisa soal iri hati. Rasa itu bisa tersinggung, harga diri, sakit hati dan sebagainya. Kita harus kalahkan itu semuanya. Dan di sini saudara, saya dalam situasi yang sulit ini, sebenarnya saya bisa pulang ke Singapura. Tapi saya tidak pulang. Apa sulitnya dari Surabaya, dari Indonesia ke Singapura? Paling cuman saya harus dikarantina 2 minggu. Bisa berjumpa istri anak, saya nggak perlu masak sendiri, nggak perlu cuci sendiri, saya nggak perlu belanja sendiri, apalagi mesti rekaman, kirim-kirim makanan dan sebagainya. Tapi saya lakukan karena saya mesti jaga. Tetapi ketika saya melihat dan saya mengalahkan hal itu, saya merasa ada kemenangan. Kenapa saudara? Karena setelah saya lewati 1 tahun 3 bulan lebih, Tuhan memberi tanda kepada saya. Kapan saya pulang? Nah disitulah saya untung. Saya bukan pulang waktu sebelum tanda itu. Saya diajak teman saya. Ayo balik ke Singapura rame-rame. Saya enggak. Loh supaya kita karantina rame-rame di satu hotel? Enggak. Supaya kita di Singapura ada berteman? Enggak. Saya harus jaga jemaat. Itu satu kemenangan saudara. 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 4 bulan. Saya berjuang sendiri, maksudnya tinggal di rumah sendirian. Rumah bukan besar saudara. Mesti ngatur sendiri, nyetir sendiri saudara. Apalagi kalau saya ajak pergi, saya ngajak teman pergi ke orang sakit, belum tentu mau. Karena mungkin dia mau tapi istrinya matanya buka. Mau kemana? Mau sama Pak Pendeta pergi besok, mau mati ya? Saudara. Jadi nggak berani saudara. Jadi nggak berani. Memang saya tahu. Tetapi kalau ada orang berkata gini, mau kemana? Ya kerja di mana? Loh kan aku kerja di bank. Cepat ya, nggak apa-apa yang. Mau kemana kamu? Ya melayani sama Pak Fengi. Hah? Mati ya? Saudara, makanya akhirnya saya sendirian. Tetapi banyak teman juga yang berani mau, bukan nggak mau saudara. Tetapi saya juga tidak mau membuat sulit lah. Ketika dalam kesulitan, saya ambilkan semua sumber daya, saya tanya keuangan ada berapa, bantu. Uang berapa, bantu. Pokoknya ada uang, cepat bantu. Ada uang, cepat bantu. Padahal saudara tahu, gereja ini bukan gereja besar. Kita juga nggak pernah minta persembahan. Tetapi saudara, yang jelas saya sudah menang. Menang apa saudara? Saya telepon teman saya. Gitu. Di mana kamu? Saya bilang, saya di Surabaya. Kenapa? Ya, saya ada rencana mau jual rumah. Hah? Dia bilang gitu. Situasi mau jual rumah? Ya, saya mau jual rumah. Loh kenapa? Ya inilah waktunya. Saya harus butuh banyak untuk ngurusin gereja. Banyak orang yang susah. Gitu. Saya mau jual rumah supaya uangnya bisa dibantukan orang. Dia terkejut saudara. Dan tidak tahu bagaimana dia berunding. Tidak tahu bagaimana saudara. Ya mulailah kita ada kelebihan yang dikirimkan dari gereja lain. Maksudnya dari cabang lain ke tempat saya
supaya saya bisa nyalurkan ke banyak orang. Karena kita gereja banyak cabang, kan masing-masing ada keuangan sendiri. Tetapi saya menggerakkan semuanya, kan saya nggak tahu keuangan masing-masing. Nah itu kemudian dikirimkan, saya bisa bantu semuanya. Ya memang saudara, tentunya tidak semuanya benar, karena kita juga sedang berjuang. Oleh sebab itu hari ini, saya ingin supaya teman-teman semuanya ini, kita menang, bukan menghadapi yang di luar, menghadapi COVID, tapi kita menang menghadapi rasa dan ego kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kami, memberi kekuatan kepada kami. Biar kemenangan itu menjadi milik pasti. Kemenangan gilang gemilang, bukan hanya mengalahkan musuh, bukan hanya supaya sembuh, bukan hanya Tuhan mendapatkan berkat dalam pekerjaan, tetapi kemenangan gilang demi gemilang adalah ketika kami mengalahkan rasa kami, ego kami, yang sombong, yang kikir, Tuhan, dan sebagainya. Kiranya kami boleh kalahkan, supaya kami boleh menjadi contoh yang baik. Di dalam nama Yesus, kami yang suka iri hati, yang tersinggung, yang suka teori, yang suka kritik, yang suka fitnah, Tuhan, yang suka dendam, sakit hati, kecewa, biar hari ini kami mengalahkan itu semuanya. Di dalam nama Yesus, biar kemenangan itu selalu menjadi milik kami, karena Engkau memberikan kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita lihat firman ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-7 sampai dengan ke-9. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Jadi di sini kita melihat orang ini bermegah kepada kereta, kepada kuda. Orang itu. Dan kita melihat saudara. Jadi ada di luar kita ada orang yang bermegah atas kudanya, atas keretanya dalam berperang. Mungkin atas hartanya, mungkin atas jabatannya, atas kedudukannya, mungkin atas teman-temannya, atas pokoknya relasinya. Dia bermegah atas itu. Tetapi kita bermegah atas nama Tuhan. Orang-orang itu rebah jatuh, yang mengandalkan harta, jabatan, kedudukan orang lain, relasinya. Tapi kita tetap tegak, karena kita mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Suatu hari Raja Yosafat, dia dikepung oleh 3 kerajaan, Meonim, Moab, dan Amon. Dia dikepung cukup banyak, sehingga dia tidak mampu mengalahkannya. Demikian juga raja-raja yang lainnya, termasuk Raja Hizkia, pernah juga dikepung juga, saudara. Tetapi rata-rata mereka tidak punya kemampuan. Bahkan dikatakan seperti seorang perempuan, melahirkan anak pun tidak punya kekuatan. Senjata nggak punya. Namun katanya, mataku tertuju kepada Tuhan. Musuh itu mengepung begitu banyak. Namun mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, majulah, karena aku yang berperang gantikan kamu. Ketika mereka maju, musuh itu sudah hancur lebur. Karena malam hari Tuhan sudah memporak-porandakannya. Mereka tidak bertempur, tetapi mereka mengambil barang-barang yang ditinggalkan musuh. Kereta perang yang ditinggalkan, mereka ambil. Kuda yang ditinggalkan mereka ambil. Perbekalan yang mereka tinggalkan diambil. Perisai yang ditinggalkan mereka ambil. Panah, pedang, tombak yang ditinggalkan mereka ambil. Baju-baju sirah, baju apapun besi yang ditinggalkan mereka ambil. Ternyata
Tuhan itu saudara mengirim berkat melalui sepertinya masalah datang. Karena seperti raja ini, masalah datang begitu berat. Tetapi bagi Tuhan itu bukan masalah. Bagi orang yang percaya dan beriman itu bukan masalah. Tapi berkat yang sedang mengintai. Jadi berkat yang belum diolah. Inilah saudara, kita perlu untuk punya iman visi seperti itu. Andalkan Tuhan dan jangan sampai tidak. Dalam situasi yang sulit seperti ini, tetaplah kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus berlutut. Karena apa saudara? Kita mempersembahkan dan kita tahu keberhasilan dan kemenangan ada kepada orang-orang yang diurapi, orang yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Engkau menyucikan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap kami yang dalam pergumulan, dalam masalah persoalan sakit penyakit, kiranya Engkau Tuhan berkenan atas segala doa persembahan kami, sehingga kami kemudian berhasil dan meraih kemenangan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu jika engkau punya pergumulan, jika engkau selalu kalah dan ingin menang, dan jika engkau sakit, dekapkan tanganmu di bagian yang sakit. Demi nama Yesus Kristus hari ini, biar tangan-tangan itu Tuhan menjadi tangan Kau, boleh sembuh, boleh pulih. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biar kuasa Tuhan bekerja. Biar Tuhan kami serahkan semuanya. Segala persembahan hidup kami kepada Tuhan. Supaya Engkau berkenan. Dan Engkau mengubah menjadi satu keberhasilan dan kemenangan yang kilang gemilang. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Jikalau saudara masih membutuhkan konseling, doa, dan jangan lupa saudara, kalau saudara tertarik dan saudara terbeban, saudara bisa membagikan khotbah ini ke tempat yang lain, ke orang yang lain, supaya banyak orang boleh diberkati. God bless.